Perkenalkan, nama saya Yumi Hadi Wirya, saya dari kelas B. NIM saya 25 10 41 10 50. Nama aku Nela Pana Putri dari kelas B dengan NIM 25104111061. Nama saya Abdul Rojikin dari kelas B dengan NIM 25104111062. Nama saya Antonia Sero Kristianto dari kelas B dengan NIM 25104111074. Nama saya Pasha Anaska dengan NIM 2510411059. Saya dari kelas B. Nama saya Syafatul Fikri dari kelas B dengan NIM 25104111053. Saya Naila Sapinatunaja dari kelas B, NIM saya 25104111055. Kita dari kelompok 4 Literasi Komunikasi. Saya akan mempresentasikan bagaimana caranya tidak terjebak hoaks. Pengertian hoaks. Hoaks adalah berita palsu atau informasi yang sengaja diputarbalikkan sehingga tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Penyebab hoaks itu ada 3. Yang pertama, kurangnya pengetahuan dan literasi komunikasi. Berarti minimnya pemahaman dalam mencari, menilai, menyaring informasi, sehingga mudah terpercaya pada berita palsu atau informasi yang menyesatkan. Selain dari yang Aimi sampaikan tadi, ada juga penyebab yang lain, seperti post-truth dan keacuhan masyarakat akan berita hoax itu sendiri. Yang pertama, ada post-truth. Post-truth mempercepat penyebaran berita hoax karena di sini masyarakat lebih memprioritaskan emosi dan keyakinan pribadi daripada fakta objektif. Sedangkan berita hoax seringkali menawarkan cerita-cerita bombastis dan memicu emosi, sehingga lebih mudah menarik perhatian dan lebih cepat menyebar di kalangan masyarakat. Yang kedua, ada keacuhan masyarakat. Selain acuh dalam memverifikasi informasi, ada juga masyarakat yang acuh dalam memberitahu kebenaran bahwa berita yang sebenarnya sedang beredar sekarang ini adalah berita hoax. Sehingga itu juga bisa menjadi penyebab tersebar luasnya berita hoax. Pembaca hanya membaca sebagian informasi. Maksudnya yaitu banyak orang yang baca judul atau potongan suatu informasi tanpa memahami keseluruhan isinya. Selanjutnya, dampak hoaks. Hoaks memiliki dampak yang serius di lingkungan masyarakat karena banyaknya informasi palsu yang beredar dengan cepat seringkali bercampur dengan fakta yang valid, sehingga menyulitkan masyarakat untuk membedakan kebenaran dan kebohongan. Kondisi ini dapat menimbulkan perpecahan opini publik, apalagi jika berkaitan dengan isu-isu sensitif seperti kesehatan, politik, keamanan, dan lain-lain. Terlebih lagi jika masyarakat tidak memiliki literasi yang tinggi terhadap suatu informasi, maka sangat mudah terjebak dalam opini yang menyesatkan. Selain menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat, hoaks juga memiliki dampak yang serius dalam memicu konflik dan intoleransi. Karena informasi palsu yang sengaja dikemas dengan narasi provokatif kerap menyasar isu-isu sensitif seperti politik, agama, kesehatan, keamanan, dan lain-lain, sehingga menciptakan polarisasi opini publik yang tajam. Ketika hoaks tersebar secara masif tanpa adanya verifikasi, masyarakat akan mudah terbelah dengan informasi yang keliru dan akan lebih mudah terprovokasi. Demikian, hoaks tidak hanya menyesatkan informasi, tapi juga berperan dalam bentuk isu sosial dan ketegangan di tengah-tengah masyarakat. Jadi maksud di sini tuh hoaks dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah, yaitu berita bohong atau informasi yang palsu yang menyebar di masyarakat dan dapat membentuk suatu opini publik. Lalu opini itu memberi tekanan kepada pemerintah sehingga kebijakannya bisa berubah, bergeser, ataupun terdistorsi. Jadi maksudnya di sini yaitu saat hoaks jadi alat bentuk persepsi. Contohnya itu masyarakat yang percaya hoaks akan menuntut pemerintah bertindak sesuai persepsi salah itu. Dan jadi akhirnya kebijakan dibuat bukan berdasarkan data yang nyata, tapi untuk meredam keresahan publik. Jadi di sini punya efek negatif, yaitu kebijakan jadi reaktif, tidak rasional, bahkan bisa jadi salah sasaran. Jadi fokus pemerintah bisa teralihkan dari masalah utama ke isu-isu yang sebenarnya tidak perlu dan tidak benar. Habis itu menyebabkan kerugian finansial.
Dan masuk di sini juga yaitu hoax yang dapat menyebabkan kerugian finansial. Jadi berita bohong yang dapat memicu kerugian ekonomi atau uang baik bagi individu, kelompok, perusahaan ataupun negara itu sendiri. Jadi di sini yaitu penjelasannya untuk masyarakat umum. Contohnya itu hoax penipuan atau scam. Bikin orang mentransfer uang ke nomor rekening penipu. Habis itu hoax investasi, misalnya cepat kaya dari kripto X, membuat orang lain kehilangan tabungan itu sendiri. Contoh untuk dunia usaha, hoax tentang sebuah perusahaan bisa menjatuhkan harga sahamnya. Dan isu hoax soal produk penentuan, misalnya makanan beracun padahal tidak, dapat membuat perusahaan merugi karena penjualannya itu turun. Contoh yang nyata yang pernah kita alamin yaitu hoax minyak goreng pada tahun 2022, yaitu masyarakat menimbun, harga naik, kerugian di sektor rumah tangga, dan pemerintah harus keluar dana intervensi. Soal hoax bank bangkrut, nasabah itu panik dan tarik uang, bank bisa kolaps. Habis itu hoax di pasar modal, harga saham bisa jatuh, investor rugi miliaran. Jadi maksudnya yaitu hoax bukan hanya berbahaya soal sosial dan politik, tapi juga bisa langsung menguras uang dan merusak stabilitas ekonomi. Mungkin segitu saja yang dapat saya jelaskan. Ini saya akan menjelaskan tentang contoh kasus hoax. Yang pertama adalah viral hoax. Nah, viral hoax ini biasanya muncul di artikel ataupun berita-berita TV yang disiarkan secara langsung. Yang kedua adalah pesan berantai. Nah, pesan berantai ini biasanya muncul melalui chat WhatsApp, DM IG, ataupun sosial media yang punya fitur bisa saling chattingan. Nah, yang kedua adalah urban legend. Nah, kalau misalnya kamu ingat, dulu pas pertengahan 2018, itu ada urban legend di seluruh dunia, yang dulu tuh sempat viral banget. Namanya itu Momo Challenge. Nah, jadi Momo Challenge ini tuh kita harus nelpon satu nomor, yang akunya dia nih Momo. Nah, jadi kalau misalnya kita nelpon dia, terus kita bisa berhasil ngehubungin dia, nah si Momonya ini bakal ngeluarin suara-suara aneh, atau mungkin semacam ancaman kali ya. Nah, yang keempat adalah penipuan hadiah gratis. Nah, penipuan hadiah gratis ini biasanya muncul di pesan-pesan ataupun di SMS, atau enggak di chat WhatsApp gitu deh. Nah, biasanya tuh isi pesannya itu nawarin sebuah hadiah dalam bentuk jumlah yang besar. Nah, yang kelima adalah cerita sedih untuk donasi. Kalau kalian ingat, pertengahan 2019 lalu ada kasus bullying yang dialami oleh Audrey, yang dimana dari kasusnya itu banyak juga orang yang merasa empati dan mau berdonasi untuk Audrey ini. Nah, tapi lama-kelamaan setelah kasusnya ditelaah lebih lanjut, ternyata pelaku bullyingnya ini tuh nggak bersalah. Aneh kan? Bagaimana sih caranya agar kita tidak terjebak hoax? Yang pertama, periksa sumber informasi. Perhatikan asal-usul informasi bersumber dari situs resmi pemerintah atau media yang sudah terverifikasi. Yang kedua, verifikasi fakta. Periksa kebenaran informasinya terlebih dahulu, apakah informasi atau fakta yang disajikan sudah terverifikasi oleh situs resmi atau belum. Yang ketiga, perhatikan tanda-tanda hoax. Kita harus selalu waspada terhadap judul yang terkesan provokatif atau mencurigakan. Yang keempat, cermati alamat situs. Terkadang situs asli dan situs palsu itu benar-benar sama persis. Maka dari itu, kita periksa kembali kebenaran alamat situsnya. Yang kelima, cek keaslian video atau foto. Beberapa orang menggunakan situs web resmi atau aplikasi resmi untuk mengecek keaslian foto dan video tersebut. Jadi itu 5 tips agar kita tidak terjebak hoax. Cukup sekian yang saya sampaikan.